Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H akan mempresentasikan mengenai makalah kami, yaitu mengenai kelompok komunikasi kelompok komunitas UMKM yang ada di Yontrep. Kami beranggotakan saya sendiri, yaitu ada Anissa juga, Hanhan, yang selanjutnya ada Agus, dan yang selanjutnya ada Eliana. Nah, di sini kami akan presentasi untuk yang pertama, yaitu mengenai profil dari perusahaan itu sendiri, yaitu profil Yontrep, yang akan dipaparkan oleh saudari Eliana. Kepada saudari Eliana dipersilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Berawal dari salah satu komunitas mahasiswa di Bandung yang bercita-cita menjadi young entrepreneur, dapat menghidupi banyak kepala keluarga dan berusaha untuk menginspirasi gaya hidup anak muda untuk membuat perubahan positif di masyarakat. Hingga lahirlah brand yang kita kenal sebagai Yontrep atau Young Entrepreneur pada tahun 2013. Dari komunitas tersebut muncul sebuah ide bisnis aparel untuk pembuatan baju olahraga seperti jersey basket atau bola, jaket, t-shirt, hoodie, seragam, baju olahraga, dan yang lainnya. Seiring berjalannya waktu, Yontrep kini berkembang menjadi bisnis partnership oleh 3 orang dengan latar belakang yang berbeda, dan akhirnya dilegalkan menjadi PT Panah Sinar Sejahtera di bulan Maret tahun 2021. Nama PT terinspirasi dari brandnya itu sendiri, yaitu logo Y yang seperti ketapel hingga akhirnya melahirkan nama Panah Sinar Sejahtera. Yontrep juga memiliki slogan Rise the Spirit. Dulunya juga bisnis ini sempat naik terus turun. Komunitas ini termasuk masih baru, tetapi omset dan orderannya sudah sukses, banyak yang memakai jasa dari Yontrep tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi kelompok. Menurut Erwin Arifin, komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil, seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan lain-lain. Sedangkan menurut Michel Bargon dalam Birianto 2005, komunikasi kelompok adalah interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang sudah diketahui seperti berbagi informasi, menjaga diri, memecahkan masalah, yang dimana anggota-anggotanya dapat mengetahui karakteristik masing-masing anggota lainnya. Di sini Yontrep termasuk ke dalam kelompok primer yang anggota-anggotanya berhubungan sangat baik secara personal dan menyentuh hati ketika bekerja sama. Cara Yontrep berkomunikasi dengan customer. Yontrep Apparel dapat terus berdiri di saat pandemi di tengah krisis ekonomi terjadi. Tentunya kita pasti pernah mendengar pangkas kebutuhan sebesar-besarnya, beli kebutuhan primer saja. Yang lain tahan dulu atau uangnya simpen dulu, karena saham sedang anjlok. Banyak sekali orang yang mengingatkan Yontrep untuk sehemat-hematnya di saat pandemi. Jangan ngeluarin uang untuk hal-hal yang tidak berguna atau tidak urgent. Lantas bagaimana caranya Yontrep terus dapat berdiri di tengah pandemi? Melihat dari grafik penjualannya, Yontrep cukup ada peningkatan di saat pandemi. Walaupun di saat pandemi, Yontrep sempat mengalami kerugian yang sangat cukup besar, diakibatkan beberapa faktor seperti estimasi tidak sesuai, terus banyak karyawan yang dirumahkan tetapi mempekerjakan karyawan yang baru, sehingga customer banyak yang komplain karena produk Yontrep banyak yang kesalahannya, maka Yontrep meng, maka Yontrep dapat meretur lagi barang yang baru. Terus saat ini Yontrep sedang mengimprovement menjadikan perusahaan yang eksis long time dengan cara meningkatkan dulu human behind the system atau sumber daya yang Yontrep punya. Untuk strategi pemasaran tidak ada strategi khusus di saat pandemi, tetapi Yontrep saat ini sedang berfokus kepada eksekusinya seperti merekrut karyawan baru yang berkompeten di bidangnya. Ketika pekerjaan sudah ada yang menghandle, maka owner dapat mengembangkan lagi hal-hal yang lainnya seperti mengembangkan tim sosial media, di mana tim sosial media sangatlah penting bagi pemasaran Yontrep. Yontrep juga menggait para influencer, selebgram, sampai atlet basket profesional untuk mempromosikan brand Yontrep supaya dikenal oleh halayak umum. Di era digital seperti saat ini, Yontrep juga memanfaatkan e-commerce seperti Tokopedia
WhatsApp bisnis dan Instagram untuk marketnya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Neng Erlina. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Bagaimana sih cara Yontrep berkomunikasi dengan customer itu sendiri? Nah, di sini cara Yontrep untuk berkomunikasi itu banyak cara. Salah satunya menjadi sponsor di dunia basket gitu, atau misalkan menjadi sponsor di tim-tim yang sudah terkenal di dunia basket seperti Bandung Utama gitu, atau misalkan ada tim Ika Papua, tim Halilintar. Nah, tawaran sponsor pun bisa berbagai macam. Bisa misalkan diberikan harga yang spesial, voucher jersey yang menarik gitu, atau diberikan acara via Zoom gitu dengan idola basket mereka gitu, atau misalkan memberikan free 8 jersey yang selebihnya berbayar gitu, atau misalkan kalau memang benar-benar tim profesional itu biasanya kita memberikan free total untuk jersey-nya. Nah, lalu selanjutnya bagaimana sih cara Yontrep berkomunikasi dengan staf itu sendiri? Nah, di sini kita mengambil contoh staf administrasi. Nah, di sini kalau misalkan untuk pekerjaan administrasi seperti merekap data gitu untuk follow up customer, merespon customer dengan cepat, membuatkan surat jalan, invoice. Nah, itu sangat diperlukan harus ada orang yang fokus pada hal yang bersifat administrasi tersebut. Jadi semua itu dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan komunikasi jika memang ada yang memegang posisi tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa Yontrep itu punya strategi pemasaran khusus, yaitu lebih ke tipikal perorangannya gitu dan fokus pada masing-masing job desk-nya gitu. Jadi perlu kita ketahui bahwa mengkoordinir data dan juga merekap database itu sangatlah penting untuk follow up customer. Jadi memperbaiki servis dan juga meningkatkan penjualan. Nah, di sini dari database kita bisa membuat customer list. Nah, dari customer list itu kita bisa merekap dan juga merekap data siapa saja sih customer yang memang benar-benar akan order atau misalkan ada berpotensi untuk order gitu. Nah, dari sana juga kita bisa membangun komunikasi atau hubungan dengan customer yang sudah lama tidak ada track record penjualan. Jadi kita bisa follow up, misalkan emang udah 2 tahun gak ada order, atau misalkan udah lama banget gak ada order, kita bisa gampang untuk memfollow up customer tersebut gitu. Lalu yang selanjutnya adalah customer yang baru tertarik namun belum ada keputusan. Biasanya memang ada problem baik itu di harga atau misalkan memang ada yang harus dikomunikasikan dengan timnya. Nah, dari hal tersebut kita bisa membantu mereka untuk dari database itu kita bisa membantu mereka memecahkan masalahnya dan bisa langsung order di Yontrep. Jadi bisa dikatakan jika semua terdata dengan baik, komunikasi akan mudah tersampaikan. Intinya, Yontrep itu mendengarkan apa yang customer harapkan dan apa yang customer inginkan gitu. Jadi kita menganggap bahwa sebenarnya customer itu memiliki sifat yang berbeda-beda dan juga unik. Kita menganggap bahwa customer adalah raja. Jadi ketika terjadi suatu kesalahan, yang akan kita perbaiki adalah service kultur kita terhadap customer. Ya, walaupun dilihat reasonnya apa, namun yang sangat kita prioritaskan adalah memperbaiki kultur servisnya. Nah, bagaimana sih cara Yontrep berkomunikasi? Selain itu juga kita melibatkan relasi para owner. Salah satunya yaitu Clement Kadmiel, di mana dia itu adalah salah satu owner yang berlatar belakang arsitek. Nah, dia juga sering ke luar negeri. Nah, itu sangat berdampak atau berefek pada Yontrep, yaitu jadi bisa go internasional seperti Jepang, US, Dubai kayak gitu. Lalu selanjutnya ada Elias Yahya, di mana dia adalah lulusan ITB sehingga relasinya juga cukup luas, yaitu kita bisa memenangkan atau mendapatkan order yang memang ratusan pieces, dan itu juga dari seperti Holy Wings gitu, atau misalkan menanti toko gitu. Nah, itu buatnya juga sama di Yontrep melalui relasi Elias Yahya. Yang selanjutnya ada Kevin Kurniawan. Nah, di mana dia adalah salah satu owner yang memang lulusan terbaik Maranatha. Dia juga adalah pelatih basket sehingga sangat mudah untuk kami untuk Yontrep mengkomunikasikan produknya terhadap pemain-pemain basket. Nah, dia juga mempunyai relasi dengan dosennya itu sendiri, dan Yontrep bisa memenangkan order dari company yang cukup besar yaitu Herbalife dengan ribuan pieces. Nah, karena memiliki 3 latar yang berbeda,
Sering sekali terjadi keselisihpahaman. Lalu apa yang akan dilakukan ketika terjadi keselisihpahaman antara karyawan maupun sesama owner? Yang akan dilakukan adalah bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat gitu. Nah, jadi kita berfokus pada reason dan juga penyelesaiannya. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa. Kepada saudari Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara Yontrap memperlakukan customer terhadap suatu problem dan apa yang diinginkan konsumen, yaitu dengan cara terus mengupdate jika terjadi kendala. Contohnya seperti ketika ada yang komplain mengenai jersey yang tidak sesuai dengan desain baik, warna maupun bentuk, waktu yang tidak tepat, ukuran yang tidak sama dengan size chart, dan ketika waktu pekerjaan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Maka yang akan kami lakukan adalah memberikan pelayanan yang baik dan memberikan bonus berupa gift, sehingga itulah yang membuat Yontrap dapat kembali bangkit dalam keadaan krisis tersebut. Yontrap juga selalu berusaha mengutamakan kepuasan pelanggan dengan baik dengan komunikasi kita serta kepada semua customer. Selain itu, Yontrap juga mencari tahu terlebih dahulu masalah apa yang customer komplainkan, lalu menganalisis permasalahannya dari customer sendiri yang unik atau dari pihak kita yang teledor. Hingga hal tersebut akan kita tingkatkan value produk dan memberikan komplimen kepada customer. Hal ini tentunya akan menjadi feedback untuk kita karena adanya kepercayaan dari customer yang dibuktikan dari data bahwa penjualan akan meningkat walau sedang masa krisis seperti ini. Strategi Yontrap meningkatkan market atau penjualan juga salah satunya karena memanfaatkan cara yang kita kenal sebagai VT effect dan juga snowball. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Han Gunawan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang variety effect. Variety effect yang Yontrap maksud di sini adalah fokus prioritas kepada customer yang selalu melakukan repeat order dibanding dengan customer yang baru satu kali order. Karena laba atau income yang dihasilkan perusahaan jauh lebih besar dari customer yang memiliki variety effect. Salah satu contoh yang sudah memegang variety effect di Yontrap adalah Herbalife. Dari bulan Agustus sampai dengan November, Herbalife sudah tercatat order di Yontrap sebanyak 12.250 pieces baju. Yontrap dapat memenangkan orderan tersebut karena adanya komunikasi dan relasi yang terjalin baik oleh salah satu owner Yontrap dengan dosen S2-nya. Terjadinya repeat order dengan Herbalife karena Yontrap benar-benar memprioritaskan apa yang mereka harapkan seperti sampel yang bolak-balik agar produksinya sesuai dengan apa yang mereka harapkan, dan juga mengkomunikasikan apa yang menjadi problem. Maka dari itu, Yontrap hanya memberikan voucher gift, free kaos retail, atau hal-hal yang tidak berdampak pada volume produk dengan memberikan harga murah. Dari segi kompetitor sendiri, Yontrap tidak berfokus dan tidak melihat seberapa kesuksesannya orang itu, melainkan berfokus pada bisnis yang lagi dijalaninya. Sebetulnya jika diobservasi, semuanya terlihat sama, hanya kami akan memberikan kelebihan atau keunggulan di bagian servis, bahan yang digunakan, kualitas jahitan, dan juga kerapihan cutting. Di sini kita benar-benar ingin memperlihatkan apa yang menjadi unique selling point-nya. Selanjutnya dijelaskan oleh Eliana. Yontrap merupakan bisnis rintisan yang dibangun secara bertahap dengan terus berkembang hingga bisa berada di titik puncak sekarang. Karena begitulah, sebuah bisnis yang dimulai dari nol, pantang menyerah, dan usaha untuk terus berkembang merupakan kunci untuk sukses di masa depan. Ketika hal tersebut kami tunjukkan dan berusaha fokus pada job desk-nya masing-masing, di saat itu pula Yontrap mulai bangkit dan berkembang menjadi PT Panasinar Sejahtera. Kesimpulan yang bisa kami ambil dari penelitian ini adalah komunikasi adalah cara yang sangat diperlukan karena hal tersebut akan berdampak pada hubungan, baik dengan customer, staff, maupun sesama partner. Kita dapat melihat semua permasalahan yang dijabarkan di atas dan kuncinya hanya ada satu. Bagaimana cara kita berkomunikasi yang akhirnya akan menciptakan hubungan yang baik dan kepercayaan customer pun akan didapat.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.